Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, kali ini dalam Bali Postok. Nah, untuk edisi kali ini saya akan membahas tentang masa depan arak Bali, masih berkaitan dengan Pergub Gubernur Bali ya, di tahun 2020 sebenarnya, Pergub nomor 1 berkaitan dengan ada wacana skenario pelegalan dari arak Bali. Nah, ini sebenarnya bagaimana arus bawah katakanlah gitu menanggapi ini. Kita akan wawancari Bapak Kadek Unggit Apriana. Beliau ini adalah ya katakanlah yang bergerak selama ini di bidang peraraan gitu ya. Jadi kita ingin memahami sebenarnya apakah ini merupakan hal yang cukup menggembirakan untuk dilakukan ke depan Pergub pelegalan arak ini atau seperti apa. Kita langsung sapa dulu Pak Kadek Unggit Apriana. Om Swastiastu, Kadek. Om Swastiastu. Tapi kata ya, becik sudah boleh dibuka. Boleh, dibuka dulu, biar suaranya agak lantang ini. Nah, kita akan bicara tentang arak nih, Dek ya. Kan ya Kadek sudah biasa lah di dunia itu gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Pergub katakanlah yang melegalkan arak, bagaimana tanggapan dari kawan-kawan sebenarnya? Kalau tanggapan saya tentang pelegalan arak di Bali itu ya sah-sah saja Pak Nggih. Tapi ketika melegalkan arak itu dengan adanya ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, itu akan menjadi bumerang kepada kita sebagai masyarakat kecil kita di Bali. Karena ketika kita bicara, barang siapa yang ingin berjual alkohol golongan C jenis arak harus mempunyai SUP-NB, surat izin menjual minum beralkohol. Barang siapa yang tidak mempunyai SUP-NB per 2020 ini akan terpidana langsung. Terpidana langsung. Kalau dulu kan lain Pak, sebelum 2020, sebelum ada kebijakan Bapak Gubernur yang 2020 ini, barang siapa yang ingin menjualan alkohol golongan C harus mempunyai SUP-NB. Barang siapa yang tidak mempunyai SUP-NB akan dikenakan tipiring, tindakan pidana ringan. Tindakan pidana ringan itu, misalnya kita sebagai pengusaha yang berjualan alkohol tentang arak, setiap 6 bulannya pasti selalu dikunjungi. Artinya kalau dari teman-teman kepolisian, dari kepolisian di Bali selalu mengunjung kita sebagai penjual arak. Kalau istilah bahasa Beseramnya bilang pasti digerebek dulu. Tapi saya setuju seperti itu, dipiring. Artinya kita dibina, habis itu kita dibina, dicek kadar alkohol kemunian arak itu setiap 6 bulannya oleh teman-teman kepolisian. Habis itu araknya diambil, dibawa ke kantor polisi, dicek apakah arak itu murni, apakah ada mengandung metanol. Itu bagus seperti itu. Tapi ketika sekarang arak itu legal, tapi dengan adanya ketentuan-ketentuan terpidana langsung, yang takutnya menjadi korban adalah masyarakat kecil. Ketika kita mempunyai petani-petani yang ada di Karangasem, ketika kita mempunyai sahabat-sahabat, apalagi situasi seperti saat ini Pak, ketika anak-anak muda yang berhenti bekerja, apalagi di saat situasi pandemi ini, dia berjual dengan menerapkan UMKM tradisional, berjual arak Bali kah, berjual koktail. Yang ditakutkan ketika adanya pelegalan ini, apalagi ada ketentuan terpidana langsung itu, kita sebagai anak muda was-was juga sih Pak. Jadi sebagai pelaku katakanlah yang bergerak di sektor itu agak was-was ya. Tapi kan sebenarnya ada wacana begini, katakanlah wacana Pak Gubernur sendiri ini kan melegalkan arak itu untuk menghidupkan, memajukan petani arak. Nah, sebenarnya gimana? Masuk akal tidak atau memang ini hanya sekedar wacana kalau menurut? Kalau menurut saya, mungkin dari Bapak Gubernur mempunyai ide seperti itu, mungkin beliau melihat sisi sudutnya seperti itu. Tapi ketika kita melakoni di bawah dengan adanya ketentuan seperti itu, ada sih harapan kami sebagai petani arak. Adapun harapan saya sebagai, anggaplah saya membina petani arak di Karangasem. Yang saya harapkan adalah dilindungi badan hukumnya. Ya, apakah kita harus berjualan arak harus mempunyai SUP-NB? Ketika kita mempunyai petani-petani arak, mempunyai sahabat-sahabat membuka warung-warung arak kecil-kecil yang ada di desa-desa. Ketika arak itu dengan ketentuan pelegalnya itu dengan ketentuan terpidana langsung, apakah warung arak kecil harus mengurus yang namanya SUP-NB? Apakah warung kecil harus mempunyai pabrik? Apakah warung kecil harus mempunyai yang namanya BPOM dan bea cukai? Itu yang ditakutkan. Apakah cukup kita dilindungi oleh hukum adat kita? Makanya saya mempunyai harapan sih
arak itu cukup segini-segini aja. Jadikan arak itu sebagai minuman tradisional kita, sebagai bahan upekara. Ketika ada lebih, kita bisa diperjualbelikan. Antara industri apa tradisi? Nah, itu pertanyaannya. Sudah diajukan oleh Kade tadi, apakah industri atau tradisi? Nah, kalau menurut Kade gimana? Apakah ini cukup dijadikan tradisi saja tanpa kita masuk ke industri ya? Kalau menurut saya pribadi, Pak ya, jadikanlah arak ini sebagai minuman tradisional Bali kita. Ketika kita bicara tradisi, ketika kita bicara arak berbahan baku yang namanya kelapa, ketika kita bicara arak berbahan baku yang namanya aren atau jaka, ketika kita bicara arak berbahan baku lontar, cukup minuman khas tradisional Bali ini, arak Bali ini sebagai minuman tradisional Bali kita. Tapi ketika arak itu berbahan baku yang namanya, sekarang kan banyak Pak, ketika arak itu berbahan baku beras ketan, fermentasi beras ketan. Ketika arak itu berbahan baku yang namanya fermentasi salak. Ketika arak itu berfermentasi yang namanya gula, mungkin bisa diproduksi sebanyak-banyak mungkin. Mungkin bisa diproduksi sebanyak-banyak mungkin, dipasarkan di masyarakat. Karena ketika kita mencari bahan baku yang namanya beras ketan, kita bicara bahan baku yang namanya salak, bahan baku gula, sebanyak-banyaknya kita bisa dapat di pasar. Masih ada bahannya banyak ya. Tapi ketika kita bicara berbahan baku yang namanya kelapa, fermentasi tua kelapa, fermentasi tua jaka, fermentasi tua lontar, susah. Bahan baku ketika itu dijadikan industri. Karena ketika itu dijadikan industri, nanti segala cara kita mempunyai tanda kutip petani-petani menghalalkan segala cara untuk memproduksi arak sebanyak-banyak mungkin. Sedangkan Bapak bisa lihat pohon kelapa segitu-segitu aja, pohon jaka segitu-segitu aja. Itu yang kita takutkan. Ini bahannya. Jadi memang sebaiknya ya katakanlah arak jadi tradisi yang mungkin pembuatannya, penggunaannya terbatas. Terbatas. Jadi kalau karena untuk jadi industri terlalu banyak risikonya. Terlalu banyak risikonya, akan menjadi, apalagi sekarang. Saya lebih setuju tentang keputusan Bapak Presiden untuk pelegalan investasi masalah arak itu dijadikan UMKM pedal setempat. Karena takutnya ketika arak itu dilegalkan vulgar di Bali akan berdampak ke faktor pariwisata, ketika berdampak akan ke faktor-faktor pendidikan, Pak. Oke. Ya, yang ditakutkan dengan gagahnya arak adalah minuman tradisional Bali kita. Setelah arak itu dijadikan industri, tapi takutnya nanti dijadikan haji mumpung oleh investor-investor asing. Jadikan oleh investor-investor dari luar tanah Bali kita. Itu yang kita takutkan. Jadi justru nanti yang akan menanggung keuntungan bukan petani arak kecil itu ya, tapi itu yang ditakutkan. Ya. Ya, jadi memang ya kemarin sempat ada keluar katalah dari presiden ya keputusan itu akan mencabut itu menjadi dari negatif investasi menjadi boleh. Nah, sekarang sudah kembali lagi ya, sudah dicabut lagi itu jadi tetap negatif investasi. Nah kalau itu dibiarkan akan membahayakan ya. Betul. Karena akan justru bukan petani arak yang hidup tapi apakah sudah ada gejala-gejala ke sana dilihat? Sudah. Sudah ada gejala-gejala sana, dan sempat kita bicara dengan teman-teman dan para sahabat kita. Terus ada pertanyaan Pak, mungkin Bapak ada pertanyaan dari saya. Kenapa tidak dari dulu-dulu? Ketika kita mempunyai gubernur-gubernur dari dulu-dulu, kenapa tidak beliau yang melegalkan arak? Kenapa baru sekarang gitu ya? Kenapa baru sekarang? Itu tanya besar gitu ya. Dan tanya besar sih. Ya. Apakah ada dunia tipu-tipu? Baik, sebenarnya ya oke, kembali kepada arak. Sebenarnya kalau Kade sendiri berharapnya memang ini menjadi katakanlah minuman yang, kalau kita bicara tentang masa depan arak Bali ya. Betul Pak. Biarkanlah seperti ini. Gitu. Biarkan seperti ini, biarkanlah minuman arak tradisional Bali kita selalu menjadi tradisi, dijadikan bahan upekara sajen, entah itu budayanya, entah itu dewayatnya, entah itu manusianya, dan ketika lebih bisa kita nikmati bersama-sama, entah itu dijual di warung-warung, tapi dengan ketentuan-ketentuan pantuan dari kepolisian, pantuan dari adat, kepatuan dari banjar-banjar yang ada di tempat itu dijual. Artinya bahwa sebenarnya katakanlah sekarang kan orang memperjualbelikan minuman arak gitu ya, untuk diminum lah ini. Bukan untuk pakara. Sebenarnya itu sah-sah saja, ya biarkan ada gitu ya katakanlah begitu, tapi tetap diawasi gitu. Betul, harus diawasi Pak. Jangan sampai dilepas gitu ya. Itulah gunanya dipiring Pak, tindakan pidana ringan. Itu yang saya harapkan, daripada terpidana langsung. Lebih baik arak itu ketika barang siapa yang ingin berjualan alkohol golongan C harus mempunyai sub NB. Barang siapa yang tidak mempunyai sub NB
akan dikenakan tindakan pidana ringan. Itu yang saya harapkan. Daripada terpidana langsung, Artinya tetap harus ada izin juga ya. harus ada pantuan dari teman-teman kepolisian, harus ada pantuan dari BPOM, tetap seperti saya contohnya di Warung Pantandri. Kalau bahasa seramnya dibilang sih digerebek. Tapi saya itu tidak, saya meluruskan, saya itu tidak digerebek. Saya itu dibina. Artinya dari teman-teman kepolisian itu selalu memantau kadar alkohol arak yang saya jual belikan di Warung Pantandri. Artinya beliau juga prihatin ketika yang anak-anak muda banyak membotol di Warung Pantandri. Mungkin beliau berpikir arak itu kadar alkoholnya layak apa enggak? Berbahaya apa enggak untuk kesehatan? Mengandung metanol apa enggak? Itu yang selalu ditakutkan. Karena sekarang banyak arak yang mengandung metanol. Arak yang mengandung metanol. Sejak ada wacana pelegalan itu, legalisasi arak itu ada banyak justru. Itu yang ditakutkan Pak. Ketika nanti ada pelegal masalah arak, ketika banyaknya teman-teman dan anak-anak di Bali kita itu menggebu-gebu memproduksi arak, ketika arak itu berbahan baku jake, kelapa, dan kayu lontar, tanda kutipnya kecil Pak. Tapi ketika arak itu dijadikan bahan industri, banyak cara akan dihalalkan, banyak cara akan dilakukan. Cara produksi arak, seperti contoh ada sekarang, keluarnya arak fermentasi gula, keluarnya arak fermentasi salak. Apakah itu kedepannya tidak mengganggu kesehatan tubuh generasi muda kita? Takutnya nanti, apalagi arak fermentasi salak, kedepannya impoten. Apalagi arak fermentasi gula, apakah kedepannya tidak membuatkan generasi muda kita kencing manis? Gitu yang ditakutkan Pak. Iya, jadi bahaya juga ya kalau misalnya dilegalisasi, apalagi sampai memasuki wilayah. Artinya keluarnya ide cipta tuh arak yang aneh-aneh, itu yang ditakutkan. Karena arak itu adalah minuman tradisional Bali kita. Entah itu berbahan baku fermentasi tua, entah itu berfermentasi ragi. Satu contoh fermentasi ragi itu arak beras. Ya. Oke, kalau arak beras biasanya itu ada yang diminum juga deh ya? Kalau banyak diminum Pak. Artinya arak fermentasi ketan. Ya. Tapi tadi ada cerita bahwa jika dilegalkan, Bali ini bolehlah arak itu diperjualbelikan bebas ya, walaupun dengan izin tadi, justru ada masuk juga arak-arak dari daerah luar. Itu yang ditakutkan Pak. Akan dijadikan aji mumpung oleh anggaplah investor-investor di tanah luar Bali Pak. Ketika arak itu dilegalkan di Bali, karena Bali itu mempunyai keistimewaan di pusat, akhirnya diizinkan untuk melegalkan arak di Bali. Yang ditakutkan akan dijadikan aji mumpung oleh investor-investor asing dan jadikan aji mumpung dari investor-investor luar Bali yang bermodal besar Pak. Masuknya arak-arak luar ke Bali, masuknya anggaplah arak contoh dari Sulawesi, arak dari Banyuwangi masuk ke Bali. Saya sudah dapat bercerita dengan teman-teman dari Kapolda, kamu bahaya digituin. Ketika arak kamu dilegalkan, kamu akan bahaya. Bahayanya gimana? Akan masuknya investor ke Bali karena dia bermodal besar. Sedangkan kita masyarakat kecil di Bali yang notabene-nya ngurus izin, yang untuk membuat izin itu Pak harus mempunyai IMB, harus mempunyai SUB-NB, harus mempunyai koperasi, harus mempunyai bea cukai, harus mempunyai BPOM. Apakah kita warung kecil harus mengeluarkan uang seperti itu? Mungkin kalau investor asing, mungkin kalau investor luar tanah Bali, karena uangnya besar Pak. Iya, karena modalnya besar, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Dek Unggit Apriana. Cukup panjang dan beliau memahami betul ya dunia bagaimana peredaran arak, bagaimana sebaiknya ya. Memang ada pro dan kontra tetap di masa sekarang ini karena legalisasi ya, harapannya kan memang menghidupkan industri, tapi ini seperti pisau bermata dua sebenarnya. Betul, yang seperti saya bilang, ini baratnya pisau bermata dua Pak. Iya, karena dia bisa juga justru akan mematikan petani arak Bali. Nah, ini perlu pertimbangan yang lebih matang lagi dari pemerintah untuk bagaimana masa depan arak Bali ini. Ada niatan bagus, itu eksekusinya ini perlu juga mendengarkan masukan dari bawah seperti apa sehingga tujuan yang ingin diharapkan itu betul-betul tercapai. Betul ya. Oke, terima kasih Dek Unggit Apriana atas waktunya dan statementnya. Demikian tadi Bali Post Talk tentang atau membahas topik tentang masa depan arak Bali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan kita tentang bagaimana dunia perarakan di Bali gitu ya. Dan saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi, Santi Santi Om. Terima kasih. Sampai jumpa.